Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sudah lancar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wa liqadai hajatina wa hajatikum min hajid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiqa wajillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mulai tepat jam 4:30 memulai kitab baru, yaitu kitab Alfiyah, yang kita akan kaji tepat pada hari Minggu ini, mulainya tanggal 28 Juni 2026 untuk menjadi catatan, tetapi untuk menjadi penguatan kita bahwa kita adalah seorang pemuda dan pemudi, termasuknya karena tingkatannya tingkat aliyah kelas 9. Kelas berapa? Kelas 12. Berarti tahun yang akan datang kalau naik. Nah, itu penguatannya ada dalam satu kaidah ilmu nahu, bunyinya idzil fata hasba tiqaduhi rupi wa kuluman lam yantakid lam yantafi. Apa artinya? Nada mana apa itu? Amriti. Ada di Amriti kitabnya. Apa? Karena seberapa kuat keyakinan seorang pemuda, maka seberapa pula akan diangkat derajatnya. Ya. Setiap orang yang tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya, maka orang tersebut tidak akan bisa mengambil atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, keyakinan yang pertama perlu ditanamkan. Dalam kajian hari ini akan kita mulai kitab Alfiyah ini, bahwa kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, dan yakin dengan ilmu yang bermanfaat berkah itu ngaji nate sabaraha, tetapi karena keberkahan akhirnya kemanfaatan muncul, dan dari kemanfaatan muncul itu maka derajat kita sebagai orang yang beriman akan ditinggikan. Apa ayat Al-Qur'annya? Ayat Al-Qur'an ya, yar fa'il lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilmad darajat. Itu ada
ada yarfa'i, yarfa'u, yarfa'i. Kalimat isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kok bunyinya yarfa'i? Tidak yarfa'u. Apa salah baca? Yarfa'i apa yarfa'u? Ayo. Yarfa'i apa yarfa'u? Yarfa'i, tidak yarfa'u. Ayo kaji secara ilmu nahunya. Kenapa yarfa'i tidak yarfa'u? Kita temukan di Alfiyah. Makanya kita harus terus ngajinya istiqomah. Ulah belang betong. Baik, biar tidak menghambat waktu, kita mulai. Mudah-mudahan dengan berkahnya mu'alif kitab ini, ya, kitab Alfiyah ini kita akan awali dengan mukadimahnya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Amadu Rabi'a Khaira Maliki Musallian Nabil Mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah dunnahwi bihamawiyah tuqaribul aqsa bilabdi mujajin wa tabsutu ba'da wa dimujajin wa taqtadiri don bi ghairi su'utin fa'iqatan alfi yatabli mu'ti tabdilan mustajibun sana iyal jamila Allahu yakdi bi batin wa firali walahu fi darajatin akhir wallahu yakdi bi batin wa firali walahu fi darajatin akhir. Itu pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bakal dawuh Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Nu kafir dikarunyaan, nu mukmin karunyaan ku Allah Subhanahu wa taala di dunya, tapi catatana Ar-Rahimi sifate Allah kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Kola itu fi'il madi, tetapi dimaknakan dengan fi'il mudhari bakal. Sebetulnya sudah dibicarakan, cuman buat kita bau membicarakan. Makanya memotivasi kita semuanya untuk supaya diketahui tentang kitab ilmu nahu yang disebut dengan Alfiyah. Alfiyah itu artinya 1000 bait lebih, pada alma itu ya 1000 bait lebih. Alfiyah namanya 1000. Ibnu Malik memiliki miliknya Imam Ibnu Malik. Kola wis ngendiko bakal ngendiko sopo setiap fi'il pasti butuh fa'ilnya sopo Muhammadun Muhammad. Muhammad wa utawi Muhammad wa utawi Muhammad wa utawi Kiai Muhammad iku Ibnu Malikin anak lanange Bapak Malik putrane Imam Malik.
Lafad huwa kedudukan status kalimatnya menjadi apa? Mubtada. Lamun mubtada berarti isim yang dibaca ropa. Mana ropanya? Hanya dalam mahalnya saja, karena itu termasuk isim domir yang dibaca ropa. Lafad huwa ya. Kemudian ibnu kedudukannya menjadi khobar. Khobar apa namanya? Mubtada ya, khobar. Tetapi terbentuk dari susunan idofah. Berarti ada mudhof dan ada mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Ya, ibnu itu mudhof. Kemudian Malik mudhof ilaih. Khobar terbentuk dari susunan idofah. Ada mudhof dan ada mudhof ilaih. Kan gitu diterapkan biar nanti kamu ketika membaca kitab kosongan sudah tahu tuh. Makanya harus ditengetkan. Ini mah menjelaskan dalam nadoman saja. Nanti prakteknya di kitab lain silahkan. Karena banyak yang terbentuk khobar. Ada khobar mufrad dan ada khobar poho deui. Khobar mufrad dan khobar jumlah. Ya. Jumlahnya ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Apa yang disebut dengan jumlah ismiyah? Iya. Terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Apa jumlah fi'liyah? Itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu jumlah fi'liyah. Nanti bisa dibuat khobar itu, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Itu namanya khobar jumlah. Kalau Zaidun qaimun, Zaidun utawi Pak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Oh, khobarnya itu khobar mufrad namanya. Paham? Bukan terdiri dari fi'il dan fa'il, bukan terdiri dari mubtada dan khobar. Itu. Oke. Id Ahmadu. Ngucape mau Ahmadu Rabbiyallah. Ahmadu Rabbiyallah. Ing lafad Ahmadu Rabbiyallah. Lah itu menjadi mahkia bil kaul, artinya menjadi maf'ul kedudukannya. Yang disampaikan oleh Muhammad ibnu Malik itu ngomongnya kepada lafad Ahmadu Rabbiyallah, berarti mengucapkan dulu. Ahmadu ngucap sapa ingsun, ngucap sapa ingsun. Muji Ahmadu muji sapa ingsun terdiri dari fi'il fa'il. Rabbi muji ing pangeran ingsun. Rabbi ing pangeran ingsun. Lafad Ahmadu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian lafad Rabbi menjadi apa? Maf'ul. Terbentuk dari maf'ulnya terbentuk dari bi, tidak roba tapi Robbi ing pangeran ingsun. Terbentuk dari jumlah idofah. Lafad Robbi, Robbun, kemudian dimudhofkan kepada ya mutakalim karena untuk menunjukkan bahwa Tuhanku. Robbun Tuhan, saya bi pakai domir ya mutakalim namanya. Kedudukannya menjadi maf'ul. Ya. Saya memuji Robbi kepada Tuhanku.
Lah, lanjut. Allah, Allahu, Allahi. Hah? Allah. Kenapa ha? Jadi badal. Ya. Badal ataupun atop bayan silakan. Ya, jadi badal. Dibaca nasab. Badal dari apa? Tentu kalau badal ada mubdal minhunya. Ada yang mengganti dan ada yang diganti. Mubdal minhunya apa? Rabbi. Rabbi dibaca apa? Nasab. Maka badal pun dibaca nasab, bunyinya Allah. Yo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khaira, khairi, khairu. Kenapa khairu, khaira? Tidak khairu, tidak khairi, kenapa? Hah? Kenapa khaira? Harus punya alasan. Ayo. Karena menjadi apa? Sifat, betul. Kalau sifat tentu ada yang disifati. Apa lafaz apa yang disifatinya? Allah. Allah. Allah itu disifati dengan sifat khaira malikin. Malikan. Maliki. Sifatnya itu terbentuk dari jumlah idhofah. Mana mudhofnya? Khaira. Mana mudhof ilaihnya? Malikin. Gitu. Khaira malikin kang leuwih baguse zat kang ratoni. Khaira malikin kang leuwih baguse zat kang ratoni. Zat yang memiliki sebagus-bagusnya. Ya. Berarti Ki Muhammad itu memulai ngaji kitab Alfiyah ini, ngarang kitab Alfiyah ini diawali dengan Ahmadu. Apa Ahmadu? Apa Ahmadu artinya? Memuji. Siapa yang memuji? Saya. Siapa saya? Ibnu Malikin. Isinya memuji kepada siapa? Allah. Rabbi. Siapa Rabbi? Allah. Yang bagaimana Allah itu? Khairu malikin. Sifatnya itu yang lebih bagusnya, zat yang ngerajai. Ya, jadi jangan sombong kita punya kekuasaan, karena masih ada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih berkuasa. Itu maksudnya. Ini dapat terwujudnya kitab ini karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau akui. Tuh bagusnya pengarang zaman dulu gitu. Lanjut. Musolian hale nyunake rahmat ta'dim. Hale nyunaken rahmat ta'dim. Bari maca sholawat. Bari berarti menjadi hal kedudukannya itu musolian. Kalau ada hal berarti ada sohibul hal. Siapa sohibul halnya? Siapa itu? Ja'a wis datang. Sopo Jaidun Pak Jaid.
Rokiban bari tunggang. Rokiban itu hal keadaan datangnya si Zaid bari naik. Ya, tentu ada sohibul halnya, yang memiliki halnya itu siapa? Zaid. Ini pun sama. Bari maca solawat, sama maca solawat. Nah itu menjadi sohibul hal namanya. Paham? Kita ngaji sedikit-sedikit, insya Allah, asal kamu memahami. Kemudian lanjutnya, ala nabi, nabiya, nabi terbentuk dari apa? Jar majrur. Apa huruf jarnya? Ala. Apa majrurnya? Nah begitu. Setiap huruf jar pasti punya ta'aluk, hubungan lafdi atau maknawi. Ala, ya, maca sholawat ala nabi. Tak berarti karena musolian, hubungan lapad alanya kepada musolian. Ala nabi ingatase kanjeng nabi. Ala nabi ingatase kanjeng nabi. Musolian ala nabi ingatase kanjeng nabi. Kemudian al mustofa. Al mustofa dibaca JR apa dibaca Fatah apa dibaca Ropa? Dibaca JR. Cuman muqaddarah dikira-kirakan karena terdapat alif laina itu maksurah. Ya, al mustofa kang den pilih menjadi sifat. Setiap sifat ingat punya, setiap sifat pasti punya mausuf yang disifati. Lamun sifat pasti nempelna karena mausuf. Komputer ngabogaan warna naon sifatna? Hidung. Nah, hidung teh nempel karena komputer gitu. Mustofa anu dipilih teh nempel ka saha? Ka kanjeng nabi. Nabi teh ngabogaan sifat al mustofa. Apa artinya al mustofa? Yang dipilih. Ya, tentu ada yang mulia yaitu Allah. Wa alilan keluargane kanjeng nabi. Wa alilan keluargane kanjeng nabi. Al mustakmilina kang amreh nyampurna akan kabeh. Al mustakmilina kang nyempurna akan kabeh. Nyampurnaaken asyaropa ing kamuliaan. Tah, maksudnya mu'alif pengarang dengan mendoakan sholawat kepada kanjeng Nabi yang dipilih dan keluarganya yang senantiasa menyempurnakan kepada kemuliaan. Jadi mengagungkannya musonif pengarang yaitu dengan cara membaca sholawat. Sholawat kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi. Dan kepada siapa? Kepada keluarganya. Karena keluarganya banyak, maka bentuknya juga banyak. Al mustakmilina, yang pada menyempurnakan. Jadi keluarga kanjeng Nabi itu menyempurnakan.
asaropa kepada kemuliaan Kanjeng Nabi. Begitu. Paham? Awas nih, saya nih punya tuntutan buat kamu. Tuntutan saya nih di awal nih saya kasih tahu. Nih, satu teman dengan teman yang lainnya harus menyetorkan nadoman alfiah. Setelah kajian ini gitu. Saling menyetorkan, kemudian saling belajar menjelaskan. Nadoman ini maksudnya apa? Gitu. Supaya ayah hasil nak gitu. Ulah ukur datang ngumpul, blos kuping kanan kuping kiri, keluar di kuping kiri. Oke? Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Oleh nyuwun pitulung Allah Allahu Allah Hu ha. Kenapa ha? Karena menjadi maf'ul. Kalau maf'ul berarti isim yang dibaca nasab. Ingatkan ya, setelah fi'il ada fa'il kemudian ada maf'ul. Itu Allah ing Gusti Allah oleh nyuwun pitulung mau fi alfiyah ing dalem nadoman alfiyah. Oleh nyuwun pitulung fi alfiyah ing dalem nadoman alfiyah. Apa iya Pak? Fi alfiyah ing dalam nadoman alfiyah. Maqasidun nahwi utawi pirang-pirang perkara kang den seja ilmu nahwu. Maqasidun nahwi utawi pirang-pirang perkara kang den sejane ilmu nahwu. Ayo, maqasidun nahwi termasuk kalimat isim fi'il huruf. Kalimat isim kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Terbentuk dari apa? Jumlah idhofah. Karena lapad maqasid sekarang lapad maqasid terbentuk dari bentuk kalimat apa? Iya, jamak taksir. Kenapa? Karena banyak sekali yang dituju dari ilmu nahwu itu. Jadi tidak maksudun nahwi, tidak, tapi maqasid. Ya, jamak taksir itu perubahan bentuk dari mufrad kepada jamak taksir yang menunjukkan makna. Maknanya banyak tujuan. Tujuan ilmu nahwu, maqasidun nahwi. Gitu ya. Awas. Berarti banyak maksud-maksud tujuan ilmu nahwu itu. Biha kelawan alfiyah iku mahwiyatun kang den gampangaken. Iku mahwiyatun kang den kumpulaken. Iku mahwiyah kang den kumpulaken. Maksud dan tujuan ilmu nahwu nanti dalam kitab alfiyah ini akan terkumpulkan dalam kitab alfiyah. Tuqaribu kang gampangaken marek. Tuqaribu kang gampangaken marek. Tuqaribu kalimat isim fi'il huruf. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il mudhari,
mudhari. Setiap fiil pasti punya fa'il. Apa fa'ilnya? Tuqaribu kang gampangaken marek opo? Alfiyah. Lain al-aqsa. Jadi kitab Alfiyah itu akan memudahkan makna yang dekat. Al-aqsa ing perkara kang angel. Jadi kitab Alfiyah itu akan mendekatkan kepada persoalan yang sulit, persoalan yang angel. Anu hese rek dideketkeun kunaon? Ku ngaji Alfiyah. Maka penting ngaji Alfiyah itu akan memudahkan kita semuanya. Dari persoalan yang sulit kepada persoalan yang mudah. Tuqaribu kang gampangaken marek opo Alfiyah al-aqsa ing perkara kang angel. Maknana anu jauh akan didekatkan oleh Alfiyah ini. Bilafdin kelawan lafad. Bilafdin kelawan lafad mujajun mujajin mujajan. Kirain mujajan. Mau jazin. Kalimat terbentuk kalimat fiil isim huruf. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Isim terbentuk dari fa'il, dari wajah. Mujajin kang den ringkes. Bilabdin kelawan lapad mujajin kang den ringkes. Lafadnya si ringkes gitu. Watabsutu lan bakal beberaken. Watabsutulan bakal beberaken. Watabsutulan bakal beberaken. Watabsutulan bakal beberaken. Watabsutulan bakal beberaken opo Alfiyah. Tabsutu kalimat isim fi'il huruf. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il mudhari. Apa cirinya mudhari? Kemasukan huruf ta mudharaah. Kemasukan huruf ta mudharaah. Berarti fi'il madinya apa? Basato. Gitu. Fi'il mudharinya ya besutu. Tabsutu. Ya. Tabsutu lan beberaken opo Alfiyah. Tabsutu beberaken opo Alfiyah. Al-badla ing paparing. Al-badla ing paparing. Al-badla menjadi apa? Status kalimatnya menjadi maf'ul. Sampai diingat-ingat ke dalam. Karena ada fi'il sudah dalam Alfiyah. Alfiyah itu mampu membuka kepada seluruh yang sulit ya dengan diberikan kemudahan. Biwa'din kelawan janji. Biwa'din kelawan janji. Jadi Alfiyah itu menjanjikan cek saha. Halo, cek saha bahwa Alfiyah itu tuqaribul aqsa
bilabdin mujajin. Halo. Alfiah itu mampu mendekatkan makna yang jauh ya dengan ringkes ungkapan bahasanya, tetapi tabsutul bada ya melebarkan terhadap pemberian gitu. Biwadin dengan janji, munjajin yang dilestarikan. Wa'di munjajin itu janji yang dilestarikan. Pokoknya ente lamun ngaji alfiah ye kieu. Cek saha? Cek Muhammad Ibnu Malik gitu. Tetapi diawali dengan maca muji ke Allah, kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, lalu promosi ya. Siapa yang promosi? Muhammad Ibnu Malik ya, yang mengarang kitab Alfiah itu adalah Muhammad Ibnu Malik. Setelah memuji kepada Allah, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, lalu promosi wa astainu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Alfiah ini. Alfiah itu punya maqasidun nahwi, tujuan-tujuan ilmu nahwu. Dengan ilmu nahwu itu mahwiyah ya, akan sempurna pokoknya mah gitu. Lalu apalagi tuqoribul aqsa, mendekatkan makna yang jauh menjadi dekat ya. Dengan apa? Bilabdin mujajin, dengan lafad-lafad yang ringkes itu. Kemudian melebarkan seluruh pengetahuan akan menjadi hebat gitu lah. Biwa'din mujajin, dengan menjanjikan yang lestari, yang betul-betul. Kata siapa? Kata siapa? Kata Muhammad Ibnu Malik. Lalu watak tadi lanyuprih opo alfiah. Watak tadi lanyuprih. Watak tadi lanyuprih, mencari opo alfiah. Ridon ing rido. Ridon ing keridoan. Ridon ing keridoan. Watak tadilan nyupri opo alfiah Ibnu Malik ridon ing keridoan bi goiri suhtin, kelawan tanpa bendu. Bi goiri suhtin, kelawan tanpa bendu. Faiqatan, halek ngungkuli. Ngungkuli, faiqatan halek ngungkuli, bari ngungkulan, bari ngunggulan, bari ngelehkeun. Alfiatabni, alfiatabna. Nih, ingat menjadi apa? Mudhof ilaih. Mana mudhofna? Alfiata, eta mudhof. Dibaca nasob. Kenapa? Karena sudah ada fiil tak tadi, udah ada fa'il yaitu alfiah, ridon ing rido. Maf'ul pertama, maf'ul kedua alfiata. Fa'iqatan halai ngungkuli, alfiata ibni mu'ti ing alfiah ibnu mu'ti. Anak lanange Ibnu Mu'ti. Siapa Ibnu Mu'ti? Zakaria bin Yahya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti itu adalah anak lanang Bapak Zakaria bin Yahya bin Ibnu Mu'ti. Cek Muhammad, cek Muhammad Ibnu Malik bahwa alfiah
manehna teh karangan manehna teh ngelehkeun kana Alfiyah siapa? Alfiyah Ibnu Mu'ti. Siapa Ibnu Mu'ti itu? Ibnu Zakaria bin Yahya Ibnu Mu'ti. Paikotan ngungguli kana Alfiyah eta. Manaker ketika ngarang teh manehna les poho. Siapa? Muhammad Ibnu Malik teh leungit. Ya, untuk kelanjutannya itu dalam ceritanya itu. Akhirnya menta hampura gitu. Nah baru muncul lagi sekilas, itu masih sekilas. Wahwa utawi Ibnu Mu'ti, wahwa utawi Alfiyah Ibnu Mu'ti, wahwa utawi Alfiyah Ibnu Mu'ti bisabqin kelawan dingini. Jadi lahirnya teh mimitina lahir heula Alfiyah Ibnu Mu'ti, cuman keunggulannya itu dimiliki oleh Alfiyah Muhammad Ibnu Maliki gitu. Makanya minta keridoan Muhammad Ibnu Malik itu ya, itu hebat. Haizun iku merkoleh, haizun iku merkoleh. Mana mubtadanya? Wahwa haizun iku merkoleh tafdilan ing tafdilan ing kautamaan, tafdilan ing kautamaan. Karena geus ti heula ngarangna, makanya mempunyai keutamaan Alfiyah Ibnu Mu'ti itu. Mustaujibun tur kang ngahaki, mustaujibun tur kang ngahaki, memiliki hak. Mustaujibun tur kang ngahaki. Istaujaba yastaujibu mustaujibun isim fa'il ya. Mustaujibun tur kang ngahaki, ngahaki sanai terdiri dari idopah dikana ya mutakalimkeun. Sanai ing pengalame ingsun, sanai ing pengalame ingsun. Sipate pengalem al jamila, al jamilu, al jamili, al jamila ya, karena mensifati sanai. Sanainya menjadi maf'ul. Maf'ul itu adalah isim yang dibaca nasab. Jamai jamila kang bagus. Beliau Ibnu Mu'ti itu orang yang berhak mendapatkan keutamaan sebab leuwih awal dariku. Kata siapa? Kata Muhammad Ibnu Malik. Serta berhak mendapatkan indahnya sanjunganku. Gitu. Walaupun Alfiyah Ibnu Malik itu lebih bagus, lebih ngungguli, lebih mengalahkan kepada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, paham nggak? Lanjut. Wallahu hayangan geus si majingan teh. Wallahu ari Gusti Allah iku yakdi ngukumi, iku yakdi ngukumi sapa Gusti Allah oleh ngukumi mau bihi batin kelawan peparing, bihi batin kelawan pirang-pirang peparing, bihi batin kelawan pirang-pirang peparing.
wafirah kang sempurna. Cek Muhammad Ibnu Malik, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya yang luas, ya, yang luas. Wafirah kang sempurna. Wafiratin, wafirah yang sempurna. Untuk siapa? Li maring ingsun, li maring ingsun. Walahu lan maring Ibnu Mu'ti. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya yang luas untukku dan untuk beliau. Oh, nyebut lagi beliau. Gitu. Karena punya keunggulan, tafdilan namanya. Ibnu Mu'ti itu memiliki tafdilan, keunggulan. Kenapa keunggulannya? Karena bisa bekin dengan sebab mengarangnya sudah terlebih dahulu. Gitu. Ya. Fi darajatil akhirah, ing dalem pirang-pirang derajate akhirat. Fi darajatil akhirati, ing dalam pirang-pirang derajate akhirat. Ya udah ya. Wallahu alam. Lanjut. Gak benar ya? Serius? Guys baca. Barang sudah 3. Udah, ya diingatkan sekali lagi nih, karena ini waktu juga udah 5:30 ya. Pokoknya karena ini di awal pasti udah pada hafal semua. Apalagi sekarang sudah sirahnya sudah lagunya udah banyak di dalam YouTube itu. Jadi pasti hafal. Untuk kolam Muhammadun pembukaan sih saya meyakinkan. Ya, tetapi nanti akan lama kelamaan akan punya makna yang banyak. Bait nadoman yang banyak. Artinya apa? Dituntut buat kalian untuk saling menyetorkan alfiah dalam setiap kali pertemuan. Yang kedua,
mampu juga merefleksi. Merefleksi itu artinya sampai di mana pemahaman kalian untuk setiap bait-baitnya. Karena ini pembukaan, jadi lebih banyak sampai muqaddimah selesai. Nanti akan kita awali dengan al-kalamu wa ma yata'alafu minhu. Ya. Mulai dari pembicaraan masalah kalam dan runtutannya. Itu paham ya? Artinya awas ya. Jangan dilalaikan, tadi juga begitu dibilangin. Jangan melalaikan, ngajinya harus ada kesungguhan untuk ingin tahu sampai di mana kesungguhan kalian, maka dituntut buat kalian mampu untuk menjelaskan dari setiap bait itu sendiri. Bagaimana caranya? Artinya saya tidak membiarkan begitu saja. Kalian tugasnya menyetorkan bersama teman-teman kalian. Satu sama lain saling menyetorkan, gantian setoran hafalan. Kemudian setoran menjelaskan dari setiap nadoman itu. Apa sih yang bunyinya qala Muhammadun wa ibnu Maliki dan selanjutnya itu satu berdadom. Musolian ala Nabil Mustafa wa alim mustaqmul saropa, apa penjelasannya? Harus mampu begitu. Paham nggak? Oke. Perempuan paham nggak? Maksud saya paham ya? Iya. Harus merasa dituntut kamu bisa membaca kitab gundul itu dengan cara saya sudah mempraktekkan. Ini status kalimatnya menjadi apa? Begitu terus. Akan selalu istiqomah biar ingat. Terbentuk dari apa? Jumlah idhofah. Mana mudhof dan mudhof ilaihnya dan seterusnya. Kalau mubtada mana khobarnya? Kalau isim kana mana khobarnya? Dan seterusnya. Mari kita akhiri kajian hari ini. Kita akhiri kajian akhirnya dengan doa bersama. Beng pana bima'al Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.